Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Ya teman-teman, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kali ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti perjalanan kami ke Ciwidey. Tepatnya kami akan ke perkebunan teh Cibuni, Ranca Bali. Perkebunan teh Cibuni Ranca Bali ini terkenal karena pemandangannya yang sangat indah, di mana kita akan menikmati perkebunan teh di kiri kanan jalan dan pegunungan sebagai latar belakang. Saking indahnya, perkebunan teh Cibuni ini sering disebut sebagai Swiss Van Java-nya Jawa Barat. Dan para bikers dari Jawa Barat, bahkan dari Jakarta, sering menjadikan perkebunan teh Cibuni ini sebagai target touring mereka. Minimal menjadi target sunmori para bikers Jawa Barat. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman belum pernah ke Cibuni ini, artinya teman-teman belum dianggap sebagai biker sejati. Perjalanan ini kita lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2025. Dan ini adalah masa libur panjang. Dan kami memulai perjalanan ini dari Bojong Malaka, Bale Endah. Perjalanan kami mulai sekitar jam 10-an ya. Dan itu menurut kami sangat beruntung karena sekedar informasi, ternyata hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 ini terjadi kemacetan yang sangat luar biasa di sekitaran Ciwidey. Terlambat sebentar aja, mungkin kami akan menjadi salah satu orang yang akan ikut-ikutan tidak berhasil masuk ke Ciwidey. Karena kami mendapat informasi bahwa ada orang yang datang sekitar jam 11, itu jam 9 malam belum sampai Kawah Putih. Artinya dari jam 11 siang atau jam 12 itu orang sudah stuck, tidak bisa masuk ke Ciwidey sampai sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Jam 9 baru mereka bisa mencapai Kawah Putih. Sedangkan jam 9 malam kami turun ke bawah. Ya itulah, makanya kami merasa beruntung. Kami datang kurang lebih jam 10-an dan kami masih sempat bisa masuk ke Ciwidey. Itu pun kami harus melalui jalur alternatif karena jalur utamanya itu sudah benar-benar macet. Kalau nggak salah itu yang macet total tuh sampai ke alun-alun Ciwidey. Dan kemacetan dimulai dari Jalan Lingkar Baru Soreang. Dan di situ kami sempat merasakan kemacetan ketika di Lingkar Baru Soreang. Tapi karena memang kami masih di awal-awal, kami masih sempat bisa nyelip dan akhirnya dianjurkan untuk mengambil jalur alternatif dan akhirnya berhasil melewati alun-alun Ciwidey. Setelah alun-alun Ciwidey pada saat itu belum terlalu macet dan akhirnya kami berhasil sampai ke seperti yang teman-teman bisa lihat di awal video ini, itu ketika kami baru saja lepas dari kemacetan. Perjalanan ini sebenarnya sudah kami rencanakan beberapa hari sebelumnya, tetapi ketika beberapa hari menjelang hari keberangkatan ada kejadian yang membuat kami ragu untuk berangkat atau enggak. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba menghubungi salah satu penginapan yang ada di Ciwidey, yaitu MT Highland Resort, dan waktu itu kamarnya masih ada gitu. Tetapi balik lagi, ketika kami punya keraguan untuk berangkat atau enggak, akhirnya kami batalkan. Baru setelah H-1 kita punya keyakinan bahwa oke, kita bisa berangkat hari ini juga. Ya udah, akhirnya kami mencoba menghubungi kembali MT Highland Resort. Sayangnya ruangan atau kamar sudah tidak tersedia lagi. Ya udah, kami sempat bingung dan terpaksa kami mencoba untuk menghubungi beberapa penginapan yang ada di Ciwidey lainnya. Salah satunya adalah Ciwidey Valley Resort. Tapi sayangnya Ciwidey Valley Resort juga kamarnya sudah penuh, alias kita tidak bisa mendapatkan kamar di situ juga. Ya udah, mau nggak mau terpaksa ya di hari H-nya kita tetap go show, jalan aja dengan asumsi kita akan mencoba mencari penginapan di waktunya nanti kalau dapat. Kalau nggak dapat penginapan, rencana awalnya adalah kita hanya akan jalan ke Cibuni dan ke Warung Kabut. Setelah itu kita akan coba cari penginapan, apakah dapat. Kalau nggak dapat ya kita pulang
gitu rencananya. Di sebelah kanan bisa kita lihat itu adalah Patuha Resort dan sebelah kiri adalah Rasa Mala Cafe. Dulu aku pikir Patuha Resort itu adalah batas dari tempat wisata Ciwidey. Jadi dari Patuha Resort ke atas itu adalah tempat yang kita sebut adalah Ciwidey. Padahal kenyataannya ini sudah bukan Ciwidey lagi, tapi sudah namanya Ranca Bali. Justru yang namanya Ciwidey itu adalah sebelum Patuha. Artinya Patuha ke bawah itu yang namanya Ciwidey. Setelah Patuha itu sepengetahuan saya adalah sudah masuk ke daerah Ranca Bali. Ya begitulah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki daerah wisata Ranca Bali. Tadi barusan sudah disebutkan adalah Patuha Resort. Patuha Resort itu adalah penginapan atau resort yang dikelola oleh perhutani. Jadi memang mungkin itu dulu adalah yang pertama ada. Itu bisa dilihat dari tempat atau bangunan yang menurut kami itu sudah cukup tua gitu. Nah baru setelah itu nanti kita akan bisa dapati tempat-tempat wisata lainnya yang lebih baru dan mungkin lebih maju dan lebih berkembang. Jadi Ciwidey ini kita nggak pernah bosen, ada aja lagi, pengen kesini lagi, pengen kesini lagi, pengen kesini lagi. Padahal kalau kota Bandungnya itu sangat berbeda. Kota Bandung adalah daerah yang mungkin itu adalah daerah yang kami tidak terlalu ambisi untuk mendatanginya. Kalau walaupun setiap saat tuh ada sesuatu yang baru di kota Bandung ya, tapi kami sekeluarga merasa kalau kota Bandung itu sepertinya menjenuhkan atau membingungkan karena jalur-jalurnya yang sering sekali satu arah. Jadi ya kalau ke Bandung, alternatif yang selalu kami tuju adalah antara Ciwidey, Lembang, Pengalengan atau yang lainnya. Kalau kotanya ya nanti dulu deh. Di sebelah kanan nanti kita akan dapati The Valley Waterfall, air terjun The Valley. Itu sepengetahuan kami itu adalah satu grup dengan Ciwidey Valley Resort. Kemarin juga kami baru tahu ternyata itu satu fasilitas dari Ciwidey Valley Resort. Artinya ketika kita menginap di Ciwidey Valley Resort, kita bisa datang atau mengunjungi The Valley Waterfall dengan gratis. Karena memang itu salah satu fasilitas dari Ciwidey Valley Resort.
Dan kalau kita mau mengenang masa lalu, dari dulu Ciwidey itu identiknya dengan Kawah Putih, Situ Patenggang, dan juga Ranca Upas. Kalau orang awam ya taunya itu aja gitu, bahwa Ciwidey itu ya kalau nggak Kawah Putih, Situ Patenggang, ya Ranca Upas. Padahal di sini tuh sangat banyak banget. Hampir tiap tahun kami lihat tuh ada aja yang baru. Ada satu, ada tambah lagi ya. Kayak seperti barusan tuh The Valley Waterfall dan The Riam kalau nggak salah itu masih baru. Dan banyak lagi, kalau nggak salah juga MT Highland. Nah, sebelah kanan ini ada MT Highland. MT Highland ini cukup lama, dari tahun berapa aku lupa, dari 2013 atau 2012. Tapi dulu masih baru-baru banget. Tapi sekarang MT Highland itu seperti juga cukup besar. Selain MT Highland Resort, ada juga MT Highland Hotel, dan juga satu lagi aku lupa namanya itu yang terkenal dengan rainbow slide-nya itu. Nah, di situ itu satu grup dengan MT Highland Resorts. Ya, jadi memang sekarang fasilitas atau tujuan wisata yang akan kita dapatkan di Ciwidey itu sangat banyak. Belum lagi itu adalah perkebunan teh Cibuni, ya kan. Selama ini orang hanya tahu perkebunan teh Ranca Bali. Perkebunan teh Ranca Bali itu adalah bagian dari Ciwidey, itu orang tahu. Nah, tetapi nggak banyak yang tahu kalau ada satu kawasan perkebunan teh lagi yang lain yang namanya perkebunan teh Cibuni, yang pemandangannya atau view-nya itu nggak kalah, malah bisa dibilang jauh lebih indah dibandingkan perkebunan teh Ranca Bali ini. Tapi nggak cuman perkebunan teh Cibuni, biasanya orang-orang yang touring atau sunmori itu naik lagi ke atas itu sampai ada namanya satu titik di mana ada warung yang namanya Warung Kabut. Nah, Warung Kabut ini nanti kita akan buatkan videonya tersendiri ya, karena mungkin nanti kita akan belah. Tapi perjalanan kami kali ini itu tidak hanya sampai di perkebunan teh Cibuni, tapi nanti kami akan juga berlanjut sampai Warung Kabut. Nah, jadi teman-teman tunggu nanti video berikutnya kita akan membahas tentang Warung Kabut.
Di Ciwidey ini, atau lebih tepatnya di kawasan wisata Ranca Bali ini, kita akan mendapati dua suasana. Satu, suasana perhutanan, dan yang kedua adalah suasana perkebunan teh. Lalu kalau kita mau bagi levelan atau tipe pengunjung yang datang ke Ranca Bali ini, kita bisa bikin level seperti level pertama adalah level pengunjung yang mendatangi Kawah Putih, Situ Patenggan, atau ya sekitaran Ranca Upas, atau paling enggak sampai ke perkebunan teh Ranca Bali. Itu level yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika pengunjung ini sudah bisa sampai ke perkebunan teh Cibuni atau sampai ke Warung Kabut. Dan level yang lebih advance lagi ketika sudah bisa menembus Naringgul dan sampai ke pantai selatan. Itu baru yang paling top. Ke kanan itu ke arah Cipelah, ke arah rumah Abah Jajang yang dulu sempat viral karena infonya ditawar 2 miliar. Karena rumah Abah Jajang itu memang luar biasa indah, di mana di halaman rumahnya bisa langsung melihat ke Curug Citambur. Tapi ya anehnya bingung juga sih kenapa rumah Abah Jajang. Kalau aku pikir-pikir, rumah yang seperti rumah Abah Jajang itu di sini banyak banget, ya. Karena kan di sini banyak banget curug-curug atau air terjun. Jadi banyak rumah yang menghadap ke air terjun, nggak cuma rumah Abah Jajang. Kok kenapa rumah Abah Jajang aja yang ditawar sampai 2 miliar? Infonya benar atau sekedar hoax? Ya nggak ngerti juga sih. Tapi ya sejak itu akhirnya rumah Abah Jajang menjadi lebih terkenal. Banyak orang-orang yang datang berkemping di depan rumahnya atau sekedar wisata datang dan pulang. Tapi memang akhirnya bisa membawa kemaslahatan buat Abah Jajang dan mungkin juga untuk warga sekitar. Ke kanan itu ke arah Situ Patenggang, ke Resto Pinisi, dan juga ke Glamping Lakeside ya. Itu satu paket wisata yang menurut kami wajib teman-teman coba karena memang sangat indah, khususnya ketika ada kabut, ketika kita lagi makan di atas kapal penisinya. Wow. Luar biasa. Kita ada videonya itu ya.
Akhirnya kita sampai juga di kawasan perkebunan teh Cibuni. Sekedar informasi, perkebunan teh Cibuni adalah satu-satunya perkebunan teh yang masih dimiliki oleh Eropa. Sedangkan unit-unit perkebunan teh lainnya sudah dinasionalisasikan sejak tahun 50-an. Perkebunan teh Cibuni ini dibangun di sekitar awal abad 19, bukan 19 ya, tahun 1900-an oleh kolonial Belanda pada masa itu. Tapi sampai sekarang ketika ada nasionalisasi perkebunan teh Cibuni ini ternyata tidak dinasionalisasikan, sehingga sampai saat ini kepemilikan perkebunan teh Cibuni ini masih dipegang oleh Eropa. Dan infonya, teh hasil dari perkebunan teh Cibuni ini langsung dijual ke Eropa, tidak dijual di Indonesia. Dan ada satu jenis teh yang menurut informasi harganya termahal di Indonesia. Dan rumah biru di sebelah kiri ini menandakan sebentar lagi kita akan bisa menikmati keindahan Swiss Van Java-nya Jawa Barat. Ya teman-teman, mari kita nikmati keindahan perkebunan teh Cibuni yang biasa dijadikan target San Mori atau touring para bikers. Ya, sekarang kita nikmati bagaimana keindahan Cibuni. Nah, lihat, luar biasa, sangat luar biasa. Tempat yang sungguh indah, benar-benar Swiss Van Java. Ada yang bilang ini tempatnya adalah Swiss Van Java, tapi nggak tahu lah apakah Swiss seperti ini. Tapi ya ini memang luar biasa. Teman-teman wajib kesini. Ya teman-teman, begitulah video perjalanan kami menuju perkebunan teh Cibuni, Ranca Bali alias Swiss Van Java-nya Jawa Barat. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa menikmati seperti kami menikmati perjalanan. Dan jangan lupa juga tonton video kami selanjutnya, karena setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan kami menuju warung kabut yang legendaris. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.